Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sri Silman Teruan dengan NIM 1032211048. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ventilasi pada perusahaan, salah satu perusahaan tambang bawah tanah yang saya ambil sebagai topik, yaitu perusahaan PT Nusa Alam Lestari untuk tambang bawah tanah pada SIM C2. Nah, apa sih itu ventilasi tambang? Ventilasi tambang adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan pergerakan atau aliran udara di dalam tambang bawah tanah. Tujuan utama ventilasi adalah untuk menyediakan udara segar yang diperlukan bagi pernapasan para pekerja dan proses yang terjadi dalam tambang, serta untuk mengeluarkan kontaminan seperti gas berbahaya, debu, dan panas dari area kerja. Ventilasi tambang dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sistem ventilasi alami, dan yang kedua itu ada sistem ventilasi mekanis. Sistem ventilasi alami mengandalkan perbedaan tekanan antara jalan udara masuk dan keluar, serta perbedaan temperatur di dalam dan di luar tambang. Yang kedua itu sistem ventilasi mekanis. Sistem ventilasi mekanis ini menggunakan mesin atau menciptakan perbedaan tekanan yang diperlukan untuk mengalirkan udara ke dalam tambang. Fungsi ventilasi yang sangat vital atau penting antara lain untuk memastikan kualitas udara yang aman, mengurangi konsentrasi kontaminan, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi para pekerja. Sistem ventilasi yang digunakan pada PT Nusa Alam Lestari untuk tambang bawah tanah pada SIM C2 yaitu menggunakan dua metode, yaitu metode sistem ventilasi alami atau natural ventilation system. Nah, yang pertama itu pada sistem ventilasi alami ini, udara masuk ke dalam tambang dan memanfaatkan kondisi dan tenaga alam yang ada. Aliran udara yang terjadi karena ada perbedaan tekanan antara jalan udara masuk dan jalan udara keluar. Dan yang terakhir, sistem ini atau sistem ventilasi alami ini tergantung pada perbedaan ketinggian bukaan serta perbedaan temperatur di dalam dan di luar tambang. Saat temperatur di dalam tambang lebih tinggi, maka udara akan mengalir dari luar ke dalam tambang. Nah, selanjutnya atau yang kedua ada sistem ventilasi mekanis atau mechanical ventilation system. Yang pertama itu sistem ventilasi mekanis ini menggunakan mesin atau fan untuk memberikan perbedaan tekanan yang memungkinkan udara masuk ke dalam tambang. Yang kedua itu terdapat dua jenis sistem pada ventilasi mekanis. Yang pertama, sistem hisap atau exhaust system, di mana sistem hisap ini mesin angin utama diletakkan pada jalan udara keluar, menghisap udara kotor dari dalam tambang. Yang kedua ini ada sistem hembus atau forcing system. Nah, di mana sistem hembus atau forcing system ini mesin angin utama diletakkan pada jalan udara masuk yang meniup udara bersih ke dalam tambang. Kedua sistem ini memiliki fungsi untuk memastikan sirkulasi udara yang baik dan menjaga kualitas udara di dalam tambang untuk mendukung kesehatan pekerja dan efisiensi kerja. Nah, adapun peralatan yang digunakan pada jaringan ventilasi di PT Nusa Alam Lestari, yang pertama peralatan pada sistem ventilasi alami. Pada sistem ventilasi alami, tidak ada peralatan mekanis secara spesifik karena aliran udara bergantung pada kondisi alam seperti perbedaan tekanan, temperatur, dan lain-lain. Namun, ventilasi alami memanfaatkan bukaan tambang dan perbedaan elevasi yang memadai untuk menciptakan aliran udara. Yang kedua itu ada pada peralatan pada sistem ventilasi mekanis. Nah, yang pertama itu ada blower. Nah, blower ini digunakan untuk menciptakan perbedaan tekanan yang diperlukan untuk aliran udara. Ada dua jenis blower yang digunakan pada PT Nusa Alam Lestari. Yang pertama itu blower utama atau main blower, di mana blower utama ini ditempatkan pada jalur udara keluar dan sistem hisap untuk menghisap udara kotor dan dalam tambang.
Yang kedua itu ada blower bantu atau auxiliar blower. Nah, auxiliar blower ini digunakan untuk memasukkan udara segar ke dalam tambang dan mendukung aliran udara. Nah, yang ketiga itu alat yang lain yang disebutkan pada PT Nusa Alam Lestari ini, yaitu anemometer digital yang digunakan untuk mengatur kecepatan udara di dalam tambang, dan ini juga disebut dengan pengukuran kualitas dan kecepatan yang ada di udara. Selanjutnya yang terakhir ada multigas detector. Nah, multigas detector ini digunakan untuk memonitor kualitas udara terkait dengan keberadaan gas-gas berbahaya yang ada pada tambang tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ventilasi alam atau natural ventilation pada PT Nusa Alam Lestari untuk tambang bawah tanah pada SIN C2 dapat mencakup yang pertama itu desain bukan ventilasi. Nah, di mana ventilasi alami memanfaatkan perbedaan tinggi antara bukaan masuk dan keluar untuk menciptakan aliran udara yang optimal. Bukaan ventilasi yang dirancang dengan tinggi dan lebar yang tepat akan membantu mengalirkan udara segar ke dalam tambang dan mengeluarkan udara kotor. Pengaturan ini mungkin mencakup saluran udara vertikal yang lebih tinggi untuk meningkatkan tekanan alami. Yang kedua, penggunaan saluran alami itu memanfaatkan struktur geologis dan saluran alami di sekitar area tambang untuk mendistribusikan udara. Ini bisa melibatkan penggunaan celah-celah dalam struktur batuan dan perangkap alami lain yang memperbaiki aliran udara. Yang ketiga itu ada perubahan temperatur. Nah, perubahan temperatur ini digunakan untuk mengoptimalkan ventilasi alami dengan memanfaatkan perbedaan temperatur antara udara dalam dan udara luar tambang. Nah, pada saat suhu dalam tambang lebih tinggi, udara hangat akan naik dan keluar melalui saluran ventilasi, sedangkan udara dingin dari luar akan masuk menggantikan udara yang keluar. Yang keempat itu ada pengawasan kualitas udara. Nah, pengawasan kualitas udara ini berguna untuk memastikan kualitas udara tetap terjaga walaupun sistem ventilasi alami dengan melakukan monitoring rutin terhadap kadar gas berbahaya dan kebersihan udara. Hal ini termasuk memantau emisi gas metan yang dihasilkan akibat proses penambangan, serta memastikan bahwa aliran udara yang mencakup cukup menetralisir gas tersebut. Yang kelima ada integritas dengan ventilasi mekanis. Nah, meskipun mengandalkan ventilasi alami, perusahaan dapat mengkombinasi sistem ventilasi alami dengan ventilasi mekanis untuk meningkatkan efisien dan memastikan kontrol yang lebih baik terhadap aliran udara di dalam tambang apabila diperlukan. Nah, sedangkan penerapan sistem ventilasi mekanis seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada sistem hisap atau exhaust system. Ini menggunakan mesin angin utama atau blower ditempatkan pada jalur jalan udara keluar atau exhaust. Nah, dengan cara ini tekanan udara di dalam tambang berkurang sehingga udara bersih dari luar bisa masuk ke dalam tambang. Nah, yang kedua itu adalah sistem hembus atau forcing system. Nah, pada penerapan ini blower utama diletakkan di jalan udara masuk atau intake. Mesin ini akan mendorong udara masuk ke dalam tambang, memastikan cukupnya pasokan udara segar ke area kerja. Sistem ini juga membantu dalam mendistribusikan udara melalui saluran-saluran di dalam tambang untuk memastikan semua area mendapatkan pasokan udara yang baik. Nah, kombinasi dari kedua sistem ini dilakukan menggunakan metode hisap hembus atau overlap system. Baiklah, kesimpulan yang saya dapatkan dari materi mengenai sistem ventilasi tambang bawah tanah, tepatnya pada perusahaan yang telah saya ambil, yaitu PT Nusa Alam Lestari tambang bawah tanah pada SIN C2, yaitu yang pertama itu ada bahwa sistem ventilasi yang efektif sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja pada tambang bawah tanah,
khususnya pada C2 di PT Nusa Alam Lestari. Yang kedua, penggunaan blower utama dan blower bantu yang disesuaikan dengan kebutuhan ventilasi, serta pemanfaatan teknologi seperti software VentSim Visual 3 untuk simulasi dan perancangan jaringan ventilasi, merupakan langkah krusial dalam mengelola kebutuhan udara segar dan mengurangi konsentrasi gas berbahaya di dalam tambang. Selain itu, pengontrolan dan perawatan rutin terhadap peralatan ventilasi juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan operasional dan keselamatan kerja bagi para pekerja. Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat saya berikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya Sri Ainsi Lemah Turuan, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.